Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua. Seru sekali hari ini kita bertemu lagi di Sumber Upgrading batch yang ke-10. Apa kabar nih kakak-kakak dan adik-adik sekalian? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mengawali Sugar Smart Upgrading batch ke-10 ini, semoga diberikan kelancaran sampai akhir. Mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih eh, yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Sebelumnya perkenalkan kakak di sini Kak Ambril yang akan menjadi moderator sesi ke-10 ini. Pada kesempatan kali ini kakak juga ditemani oleh salah satu tentor yang bakal memberikan materi nanti, yaitu terkait eh, bongkar triklus SMBT, literasi bahasa Inggris, kunci sukses menghadapi SMBT. Tentu Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi SNBT nantinya, termasuk kedinasan, memahami format jenis soal dengan berbagai ragam, dan tentunya bisa meningkatkan kemampuan adik dalam menjawab soal secara cepat dan akurat. Seperti yang kakak sampaikan tadi, dalam beberapa waktu ke depan, eh, sesi ini bakal dibimbing langsung oleh salah satu tentor terbaik dari Bimbel Khalifah, yaitu Kak Zira. Halo Kak Zira, gimana kabarnya? Capek banget nih, seharian kerja bikin roket ini. Baik, baik Iya, semuanya. Selin, kalian di mana? Ayo. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya. Eh, Seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, insya Allah beberapa waktu ke depan Kak Zira bakal menyampaikan materi terkait bongkar teklus SMBT, yaitu literasi bahasa Inggris sebagai salah satu materi yang diujikan di SMBT itu selain dari tes potensi skolastik. Nanti di pertengahan sesi perlu juga kakak infokan, kita juga dari Bimbel Khalifah menyediakan kuis bagi adik-adik sekalian dan bakal tentunya ada door prize menarik untuk dua pemenang. Baik, untuk mempersingkat waktu, eh, tentunya Kak Zira sudah siap memberikan resep-resep terbaiknya, trik-trik dalam menjawab soal. Semoga adik-adik kita lebih matang dan mantap dalam menghadapi SNBT nantinya. Begitu waktu di tempat kepada Kak Zira, kita persilakan. Oke, terima kasih untuk Bang Amril sudah memberikan waktu dan tempat pada kakak. Ya, jadi siang hari ini kita bakal ngebahas soal literasi bahasa Inggris ya. Nah, jadi untuk soal literasi bahasa Inggris yang bakal sering keluar jenis atau model teksnya itu biasanya adalah text explanation atau teks eksplanasi. Terus ada juga hortatory exposition ataupun analytical exposition dan satu lagi pasti ada report text ya. Nah, kayak soal yang kayak teks yang kita lihat di layar ini bareng-bareng, ini adalah salah satu jenis teks yang namanya eksplanasi atau explanation text. Oke, nah sebelum kita masuk ke bahas soalnya, hmm, kakak yakin kalau pasti banyak ya adik-adik yang tahu ya kira-kira trik pertama apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ketemu sama soal teks itu apa yang harus dilakukan pertama kali. Yang pasti kita tuh nggak pernah disarankan ya, nggak pernah disarankan, nggak pernah dianjurkan, nggak pernah direkomendasikan buat membaca keseluruhan teks. Karena itu pasti bakal ngabisin banyak waktu ya, sedangkan kita juga masih banyak soal-soal dari mata pelajaran lain juga yang harus dibahas. Nah, jadi
mau dia itu di teks bahasa Inggris atau di teks bahasa Indonesia, ketika kita diberikan soal teks kayak gini, yang pertama kali kita lakukan adalah membaca soalnya. Oke? Kalau untuk di bahasa Inggris, ketika kita sudah membaca soalnya, itu kita diharapkan untuk bisa menemukan kata kunci dari soal tersebut. Nah, contohnya, kita lihat aja langsung ke soal di nomor 1 ini ya. Contohnya nih, which of the following best restates the sentence? Nah, which of the following? Which itu adalah relative pronoun yang artinya yang mana? Oke, nah yang ditanya di sini adalah best restate. Coba adik-adik lihat di bagian sini. Nah, nih, best restates. Restates the sentence, oke? Best restates the sentence. Apa kira-kira yang bisa menggantikan kalimat. Kalimatnya yang mana? Dalam tanda kutip. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. On the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes in paragraph 1. Oke, ada di paragraf pertama ternyata. Ada di paragraf pertama dan bisa dilihat itu di kalimat pertama ya. Di kalimat pertama. Kita lihat lagi di sini. Enhance. Nih, ini. On the one hand, studies have shown that ICT can enhance. Enhance itu artinya adalah meningkatkan. Meningkatkan teaching. Teaching berarti mengajar dan pembelajaran. Hasil mengajar dan hasil pembelajaran. Kita lihat kira-kira apa yang bisa menggantikan kalimat tersebut. Oke, kita lihat pilihan yang A. ICT usage has been a vital topic in education and studies indicate that ICT can develop teaching and learning upshot. Oke, ICT usage, penggunaan ICT. ICT itu adalah Information and Communication Technology ya. Penggunaan ICT sudah menjadi topik vital. Topik vital artinya adalah topik yang penting. Nah, kalau misalnya kita lihat, semana dia? Has been an important topic. Important topic di sini, nih, important topic di sini, dia itu memiliki makna yang sama dengan a vital topic. Oke, kita dapat 1. Oke, berarti dia sama. Terus kita lihat lanjutannya lagi. In education and studies indicate that ICT can develop. Can develop. Develop ini artinya berkembang. Kalau can develop berarti dapat mengembangkan. Nah, maknanya juga sama dengan si enhance. Enhance tadi artinya apa? Enhance tadi artinya adalah meningkatkan. Oke, ini kita lihat ada 2 poin yang sama dengan kalimat yang ada di soal. Kita bisa keep dulu jawaban ini ya, kita lihat jawaban yang lain. Oke, yang B. Studies have shown that ICT can enrich teaching and learning and result. Enrich, dapat memperkaya hasil dari mengajar dan pembelajaran. Oke. Kira-kira apakah sama? Kalau misalnya kita mau menggantikan kata enhance dengan enrich, mungkin sama ya. Tapi kalau untuk yang B ini, dia hanya bisa kayak mana, merepresentasikan si kalimat keduanya aja, nggak dari kalimat pertamanya. Oke, jadi yang B itu kira-kira kurang tepat ya. Kalau mau kita jadikan jawaban, kita silang di sini, kita eliminasi dia. Kita lihat yang C, the use of ICT has been an insignificant topic. Nah, insignificant. Adik-adik perhatikan di sini ya. Insignificant itu artinya adalah kebalikan dari significant. Significant artinya penting. Insignificant artinya berarti tidak penting. Oke, nah dari kata itu aja, dari kata si insignificant itu kita bisa 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 bilang kalau yang C ini udah jelas bukan jawabannya karena sangat berbeda ya dengan kalimat yang ada dalam teks. Kita lihat yang D. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in educational method. Oke, yang D ini juga benar, karena pertama dia ada masukin ya, over the last 2 decades. Sama dengan yang ada di teks. Terus, the use of ICT has been an important topic in educational method. Sama seperti yang pilihan B tadi, dia ini hanya merepresentasikan kesimpulan ya, hanya memberikan kesimpulan dari kalimat kedua. Berarti dia juga bukan masuk ke dalam jawabannya. Yang terakhir, over the preceding 2 decades, studies have exposed that ICT can increase teaching and learning outcomes. Increase dapat meningkatkan pembelajaran dan learning outcomes. Pun ini juga masih sama seperti pilihan yang B. Hanya menyimpulkan sentence kedua aja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 itu adalah yang A.
Oke, ICT usage has been a vital topic. Pertama, dia masukin vital topicnya sebagai pengganti dari important topic. Terus yang kedua, can develop adalah dapat menggantikan dari kata si can enhance ini. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah yang A. Gitu ya, kalau misalnya kita mencari mencari jawaban untuk soal teks yang seperti ini. Kita bisa perhatikan, tidak usah secara keseluruhan teks, hanya perhatikan kata kuncinya aja. Oke, nah sekarang lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Based on the passage, paragraph 1 most likely discusses. Oke. Nah, pertanyaan seperti di nomor kedua ini itu juga yang paling sering keluar ya. Based on the passage. Passage itu adalah teks ya, kita anggap aja passage itu adalah teks. Based on the passage, paragraph 1 most likely discussed. Yang ditanyakan di dalam soal ini hanya paragraf pertamanya aja. Jadi adik-adik cukup fokus pada paragraf pertama, tidak usah lihat ke paragraf kedua atau ke paragraf lainnya. Oke, kita di sini perlu untuk menghemat waktu. Paragraf 1 mendiskusikan apa itu pertanyaannya. Kita lihat ya. Tadi kita udah bahas ya 2 kalimat pertama dari paragraf pertama. Kita lihat kalimat selanjutnya. For example, in science and mathematics education, scholars itu artinya beasiswa ya. Scholars have documented that the use of ICT can improve dapat improve berarti artinya meningkatkan juga ya. Can improve students conceptual understanding, problem solving, and team working skills. Consequently, most curriculum documents state the importance of ICT and encourage school teachers to use them. However, teachers need to specifically train in order to integrate ICT in their teaching. Kita lihat. Ini kakak dapat kata kunci pertamanya itu adalah di ini ya. Can improve students conceptual understanding. Terus, consequently, most curriculum documents state the importance of ICT and encourage school teachers to use them. Kita lihat pilihannya. Yang A, educational growth in the last 2 decades. Oke. Yang A dia cuma bahas perkembangan edukasi atau perkembangan pendidikan selama 2 dekade belakangan. Memang dibahas ya soal 2 dekade ini, tapi tidak hanya si educational growth-nya aja, ini ada topiknya di dalam paragraf pertama. Topiknya adalah si ICT, tapi tidak dimasukkan di dalam pilihan yang A. Berarti yang A ini tidak bisa kita anggap sebagai jawaban ya, bukan jawabannya. Terus nomor 2. The development of education by using ICT. The development of education by using ICT, the advantages of using ICT in the learning process. Oke. Ini ya, the development. Tadi develop artinya adalah berkembang. Kalau development artinya adalah perkembangan. Perkembangan pendidikan dengan menggunakan ICT. Kita lihat apakah kira-kira paragraf 1 itu membahas tentang perkembangan edukasi menggunakan ICT. Kita lihat lagi ya. For example, in science and mathematics education, scholars have documented that the use of ICT can improve students' conceptual understanding, problem solving, and team working skills. Oke. Oke, dan masih ngomongin soal the importance-nya di sini. Oke, kita keep dulu yang B ya. Kita rasa jawabannya yang B, tapi kita keep dulu. Yang C, kita lihat the advantages of using ICT in the learning process. Advantages itu artinya adalah keuntungan ya, atau manfaat, keuntungan. Keuntungan dari penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Keuntungannya tidak secara gamblang dibilang keuntungan ya, lebih memang pada improvement, bukan keuntungan. Oke, yang C juga bisa kita bilang sebagai jawaban. Kita lihat yang D, teachers need to be trained. Oke, nah, teachers need to be trained itu memang ada ya di dalam akhir kalimat di paragraf ini. Teachers need to specifically train in order to integrate ICT in their teaching. Benar, ada tertulis di situ. Tapi kalimat ini tidak bisa kita artikan sebagai hal yang lagi didiskusikan di dalam teks ini. Oke? Memang ada tertulis, tapi bukan ini yang lagi dibahas di dalam paragraf pertama. Jadi yang D itu bukan jawabannya ya. Bukan. Fokusnya bukan pada si guru yang harus di training. Terus kita lihat yang E, ICT and education in today's learning development.
in today's learning development? No, karena dari awal diucapkan di sini over the last 2 decades. Oke, jadi berarti pilihan yang paling tepat adalah yang B. The development of education by using ICT. Itu dia ya, kata kuncinya kita dapat dari ini ya, dari can improve dan the importance. Itu dia. Oke, selanjutnya nomor 3. Lihat. Nomor 3. Oke, nomor 3 kita dapat teks baru. Oke, kita lihat dulu ya. Teks yang di nomor 3 ini, this is normal and it happens to everybody. Oke, kayak yang Kak bilang di awal tadi, untuk soal teks literasi bahasa Inggris, itu jenis teks yang bakal keluar kan tadi ada explanation text, ada hortatory exposition, ada analytical exposition, sama ada report text ya. Kayak yang lagi kita lihat sekarang ini itu adalah jenis dari explanation text atau teks eksplanasi. Kakak anggap semuanya udah paham ya teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan, dari namanya adalah eksplanasi, berarti penjelasan. Penjelasan mengenai suatu isu atau masalah yang terjadi. Oke, nah jadi biasanya di dalam teks ini dia tuh akan dikenalkan dulu topiknya apa, terus nanti akan masuk ke kenapa isu atau hal itu bisa terjadi dijelaskan di dalam teks itu. Oke, nah kayak yang kita lihat sekarang ini. Coba baca dulu ya. This is a normal happens to everybody. Sleepiness, kata kuncinya ada di sleepiness. Oke, sleepiness berarti ngantuk. Kita lihat pertanyaannya, soalnya apa? What is the author's purpose in writing the passage? Oke, katanya purpose. Artinya purpose, ada yang tahu apa artinya purpose? Purpose itu artinya adalah tujuan. Oke. Nah, purpose artinya tujuan. Berarti kita harus tahu dulu tujuannya apa kan? Nah, kayak yang Kak bilang tadi, explanation text. Dari namanya aja, teks eksplanasi. Berarti tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan atau menjelaskan. Kita lihat. Baca dulu paragraf pertama. This is normal and it happens to everybody. However, sleepiness occurs every time after eating and affects your ability to function. This may be a concern. Sleepiness are caused by many things, such as the type of food you consume, lifestyle habits, your health condition. The body requires function and this through food. The body releases hormones such as amylin and collects in these hormones blood sugar levels, blah blah blah. Oke, berarti si ngantuk yang terjadi setelah nih ya sleepiness every time after eating. Nah, itu dia. Oke, kita lihat tujuannya. Kakak tadi udah jelasin kalau teks eksplanasi tujuannya adalah untuk menjelaskan. Kita lihat di dalam pilihan. Yang A, to discuss the amount of food to consume as not to feel sleepy. Katanya untuk mendiskusikan jumlah makanan yang harus kita konsumsi agar tidak merasa ngantuk. Oke. Untuk discuss, tidak ya. Discuss itu tidak masuk ke dalam fungsi dari eksplanasi, teks eksplanasi. Kita lihat yang B, to inform the readers about the factors of sleepiness after eating. Oke, to inform the readers. Oke, selain untuk memberikan penjelasan, si teks eksplanasi ini kita gunakan juga untuk memberikan informasi ya, informasi terhadap pembaca mengenai suatu hal yang sedang terjadi itu tadi. Nah, kalau kita lihat pilihan yang lainnya lagi, to argue, untuk memberikan argumen. Terus, to tell the readers the benefit of eating certain foods. Yang E, to investigate, untuk menginvestigasi apa penyebab dari kayak perasaan ngantuk setelah makan yang berlebih gitu ya. Dari pilihan yang lain itu tidak ada yang mendekati dari fungsi si teks eksplanasi tadi. Jadi untuk nomor 3 ini setujuannya jawabannya adalah to inform the readers about the factors of sleepiness after eating. Karena sesuai dengan yang udah kita jelaskan tadi ya, sesuai dengan yang udah kita jelaskan, udah kita baca tadi di paragraf pertama, pasti setelah memperkenalkan si topik yang mau dibahas, paragraf selanjutnya bakal menjelaskan faktor dan makanan-makanan apa saja yang bisa menyebabkan ngantuk setelah makan yang berlebih. Gitu. Oke, jadi nomor 3 jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 4. Bentar ya.
Oke, nomor 4 kita lihat soalnya. By writing the sentences in paragraph 2, the author intends to tell the readers about. Oke, nah sekarang kita disuruh fokus kepada paragraf kedua. Dengan menuliskan kalimat di paragraf kedua, penulis memiliki niat untuk memberitahukan kepada pembaca tentang. Silakan kita sama-sama baca dulu paragraf keduanya ya. Kalau yang dia minta paragraf kedua, berarti kita baca paragraf keduanya. Moreover, food also influences melatonin production in the brain. This is the hormone that is responsible for sleepiness post-meal. Some foods that are rich in protein, such as meat, poultry itu unggas. Unggas ya, mungkin ayam, bebek, lagi yang seperti burung gitu ya. Eggs, fish, spinach, tofu, cheese, and soybeans can trigger more drowsiness than others. Okay. Additionally, foods containing carbohydrates can also help produce serotonin and tryptophan amino acids found in the brain. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Oke, itu dia yang dijelaskan. Kira-kira apa yang mau disampaikan si penulis terhadap pembacanya? Kita lihat ya. Food that are rich in protein. Yang foods that are rich in protein, such as meat, eggs, fish, tofu, bla 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 bla, can generate more drowsiness. Oke, mana dia? Bentar ya. Nih, can generate more drowsiness itu dia, nih sama kayak ini artinya ya. Trigger, can trigger, dapat men-trigger. Menarik. Oke. Terus kita lihat yang B. Overeating protein and carbohydrate-rich foods obstructs your brain ability to function well. Katanya memakan makanan yang berprotein dan karbohidrat lebih dapat membantu kemampuan otak kita untuk berfungsi lebih baik. Sedangkan di sini, ini kan, nih ya, nih. Carbohydrate also help to produce blah 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 found in the brain. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich foods. Itu berbanding terbalik dengan pernyataan di sini function well, oke? Okay? Bentar. Function well. Enggak ya? Kira-kira kalau kita lagi ngantuk, apakah otak kita bisa bekerja dengan baik? Enggak ya? Berarti yang B bukan jawabannya. Salah. Kita lihat yang C. The reason why carbohydrate-rich foods makes you feel sleepy. Alasan kenapa makanan yang penuh dengan karbohidrat itu membuat kamu ngantuk. Benar nih tertulis nih di sini. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich foods. Tapi dalam paragraf kedua ini nggak cuma makanan yang berkarbohidrat tinggi aja yang lagi dibahas. Nah, tadi kan di awal ada lihat ya di sini ada proteinnya. Berarti yang C bukan jawabannya. Mana dia? Ya, nih. Oke. Nomor yang D, food combinations containing tryptophan, amino acid, and carbohydrates make you feel drowsy. Benar. Mana dia? Oh, no. No. Ini mana dia? Kan di sini katanya food combinations containing tryptophan amino acid. Sedangkan kalau yang di teks itu yang dijelaskan malah foods containing carbohydrates yang membantu memproduksi serotonin dan si tryptophan amino acid. Oke, beda ya, pernyataan ini beda. Di sini katanya yang mengandung tryptophan amino acid, sedangkan di sini yang mengandung karbohidrat, berbeda, bukan jawabannya. Yang E, the hormone melatonin production in the brain is responsible for sleepiness after eating. The hormone melatonin, kita lihat mana di sini tadi ada hormon melatonin. Adakah hormon melatonin? Nggak ada ya? Paragraf kedua. Oh, ada nih. Food also influences melatonin production in the brain. Sleepiness. Oke, oh ada. Ada dia tertulis di sini. Tapi, kakak rasa yang mau disampaikan si penulis dalam paragraf kedua ini lebih kepada makanan-makanan yang dapat menyebabkan kita gampang ngantuk setelah makannya ya, setelah berlebihan makannya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah yang A.
Oke, adik-adik ini kita dapat ya nomor 4 jawabannya yang A. Lanjut nomor 5. Kakak harap semuanya sampai sini paham ya. Lanjut nomor 5. Akhir. Nah, it can be predicted from the passage that. It can be predicted. Dapat diprediksi bahwa kalau diprediksi itu dia berarti sama kayak pengertiannya yang dapat disimpulkan ya. Yang dapat disimpulkan dari teks ini tuh apa? Oke, nah kalau misalnya kita disuruh mencari kesimpulan dari si keseluruhan teks ini, itu ada baiknya kita baca kalimat awal setiap paragraf. Kalau misalnya belum ketemu, kita bisa baca kalimat terakhirnya aja. Oke, nah tadi kan kita udah baca di paragraf pertama dan paragraf kedua. Sekarang coba kita baca dulu di paragraf ketiga dan paragraf keempat. Oke? Breathing can also can also cause sleepiness. Post-meal, the body streams more blood to digestive system to better digest foods in massive amounts. This causes a temporary blood and nutrient shortage in the brain. To prevent post-meal drowsiness, it's better to eat a balanced diet containing vegetables, grains, and good fats. Bad sleeping patterns can also cause sleepiness after eating. After a meal, the body feels full and relaxed, making the body feel like it's resting, resulting in a feeling of sleepiness, particularly if you didn't get a good night's sleep the night before. To avoid this, improve your sleeping habits to prevent stress. Engaging in regular physical exercise can help you get a good night's sleep. It is recommended that you avoid napping if you are having trouble sleeping at night. Napping, direkomendasikan untuk menghindari tidur siang jika kamu memiliki masalah tidur malam hari. Berarti kalau misalnya susah tidur malam, jangan tidur siang ya. Kita lihat, it can be predicted from the passage that the finer you manage your sleep, the more lethargic you feel. The finer you manage your sleep, semakin baik kamu memperhatikan tidurmu, the more lethargic. Apa ya artinya lethargic itu? Coba bentar ya. Kita cari dulu. Lethargic. Oh, lethargic artinya lesu. Semakin kamu mengurus jam tidurmu, semakin kamu lesu. Enggak ya, berarti? Bukan. Yang A bukan jawabannya. Oke, lethargic itu artinya lesu ya. Nih, si lethargic artinya lesu. The more fish you eat, the better it is for the brain. Semakin banyak kamu makan ikan, semakin bagus untuk otak. Tapi di sini fish katanya can trigger more drowsiness, ya kan? Can trigger more drowsiness than others. Berarti apakah termasuk? Mungkin tidak. Yang C, the less you eat carbohydrate-rich foods, the less you will feel drowsy. Oke. Semakin sedikit kamu memakan makanan yang penuh dengan karbohidrat, semakin kecil kemungkinan kamu merasa capek, drowsy. Oke. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C, langsung dapat kita. Oke. Dah, lanjut. Nah, kalau misalnya udah dapat jawabannya, udah yakin sama jawabannya, nggak perlu dicek ke pilihan lain ya. Kita hemat waktu aja. Oke, nah untuk sesi pertama ini udah habis ya. Nanti kita masuk lagi sesi kedua. Nah ini kakak kembalikan lagi sama Bang Amril karena kita ada kuis. Oke, thank you. Baik, terima kasih Kak Zira. Wah, seru sekali pemaparan dari Kak Zira barusan. Biar makin asik, seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, kita ada door prize untuk 2 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan kuis ini. Kita lakukan dulu pendinginan sebelum kita lanjut ke resep-resep dan trik-trik berikutnya yang bakal disambung nanti oleh Kak Zira. Oke, kakak bakal sampaikan aturan mainnya. Kuis ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama yaitu ada tebak gambar, sesi kedua ada tebak video, dan sesi ketiga ada teka-teki. Siap-siap ya adik-adik sekalian. Kita sesi pertama dulu. Tebak gambar. Cluenya kakak sampaikan, aku bisa berwarna-warni, bisa menggantung di langit, dan bisa membuatmu tersenyum. Siapakah aku? Silahkan kalau yang ingin bisa menjawab,
langsung merespon atau langsung dijawab di room Zoom ini atau langsung melalui chat. Oke, dari Ilham Akbar menjawab dengan senja. Nanti kita cek jawabannya ya. Apakah jawabannya? Ada dari Meg. Oke, jawabannya pelangi. Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua. Tebak video. Kakak sampaikan clue-nya, aku adalah danau terluas di Indonesia. Terletak di Sumatera dan dikenal dengan keindahan alamnya. Siapakah namaku? Oke, lagi-lagi Ilham Akbar. Danau Toba. Yang lain? Oke, selamat. Jawabannya Danau Toba. Terletak di Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik. Kakak masih ada door prize-nya. Kita lanjut ke sesi yang ketiga. Jika angka nilainya sampai tak terhingga, apakah angka yang paling tinggi? Ayo, siapa yang bisa jawab? 0. Oke, Ilham Akbar menjawab 0. Kita cek apakah benar jawabannya. Ternyata jawabannya angkasa. Oke, adik-adik sekalian, untuk sesi ini selesai dulu kuisnya. Selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Untuk pemenang akan dihubungi oleh kakak dan abang bimbel Khalifah nantinya. Jangan khawatir karena kita ada Sugar di batch-batch selanjutnya yang akan dilaksanakan setiap hari secara gratis pada pukul 14.30 pada setiap hari Sabtu dengan materi dan soal-soal terupdate tentunya. Jadi tolong dicatat waktu dan pukulnya jangan sampai kelewatan lagi. Baik, kita sudah melakukan pendinginan, kita bakal menyimak lagi kelanjutan materi dan trik-trik yang bakal disampaikan oleh Kak Zira. Pada Kak Zira, waktu di tempat, kita persilakan. Oke, makasih Bang Amriel. Lanjut ya. Seru ya tadi tebak-tebakannya. Ada yang terakhir yang susah ternyata. Nggak nyangka jawabannya angkasa ternyata ya. Oke, lanjut. Kita lihat ya, untuk ada esai singkat atau isian singkat. Nah, em, kalau misalnya kita lihat dari soal UTBK yang kemarin, ada beberapa yang dapat ya, yang kebagian esai singkat, ada yang beberapa juga nggak dapat isian singkat ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Oke, untuk esai singkat ini yang pertama kita lihat. You blah 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 permit to your mother if you go to school. Oke, you blah 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 permit to your mother if you go to school. Ini dia berarti em, permit itu artinya adalah permisi ya, izin, izin. Kamu izin ke ibumu jika kamu pergi ke sekolah. Berarti nomor 6 ini dia bentuknya yang harus kita cari adalah modals ya, pakai modals. Kita bikin di sini 6. Coba kali tulisannya ntar ya. What modals? Jelek sekali. Oke, tunggu ya. Modals itu ada terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, ada dia itu untuk obligation. Oke, obligation itu artinya adalah kewajiban. Nah, kalau misalnya kita mau menyatakan kalimat yang bentuknya wajib, kalau wajib berarti harus diikuti ya. Modals yang kita gunakan di bahasa Inggris itu adalah, ada yang tahu kira-kira apa? Kita pakai modals must. Oke, nah terus yang kedua itu ada namanya necessity. Nah,
Necessity. Necessity itu artinya adalah keperluan. Keperluan. Dia bentuknya berarti perlu. Perlu menjumpai ini atau perlu pergi ke sini, perlu mengerjakan ini, pokoknya perlu. Oke, kalau perlu itu kita pakai modals yang namanya have to. Aduh ya ampun, maaf ya tulisannya agak keriting. Oke, terus yang ketiga itu ada namanya suggestion. Nah, kalau suggestion berarti saran. Modal yang kita pakai adalah show. Oke, apa perbedaan dari ketiga expression ini dan penggunaan modalsnya? Kalau obligation must berarti bentuknya wajib. You must see the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. You must go to hospital. Itu berarti bentuknya udah wajib, dia harus dilakukan. Berarti kalau nggak dilakukan, takutnya kenapa-kenapa kalau nggak ketemu sama dokter. Berarti sakitnya udah parah. Tuh kalau dia menggunakan obligation must. Terus kalau misalnya pakai necessity, perlu. Misalnya kayak gini. Saya perlu bertemu dengan Pak Andre untuk melihat nilai saya. I have to meet Sir Andre to see my score, gitu ya. Nah, ada keperluannya untuk bertemu sama Pak Andre. Perlu bertemu. Oke, terus kalau yang suggestion itu lebih ke saran. Nah, suggestion ini biasanya juga sering dikenal sebagai bentuk paling lemah dari ketiga expression ini ya. Karena kalau misalnya dia saran, itu dia lebih ke, ya kalau misalnya mau diikuti boleh, kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa. Contohnya, you should wear this dress. Kamu harus em, menggunakan gaun ini atau menggunakan baju ini. Itu adalah sebuah saran. Kalau misalnya ternyata si kamunya nggak mau pakai gaun itu nggak apa-apa juga. Gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 6 ini, you bla 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 permit to your mother if you go to school. Kira-kira kita pakai modal yang mana? Kalau misalnya kayak gini, izin ke ibumu kalau kamu pergi ke sekolah. Berarti modal yang kita gunakan pasti adalah si must ya. You must permit to your mother if you go to school. Nah, dia di sini. You must. Harus, wajib berarti kan. You must permit to your mother if you go to school. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 7. Ya, kita lihat nomor 7. Bla bla bla. Prabu, blah blah blah. Prabu rarely does his vocal rehearsal. He is always one of the best singers in any singing contest. Nomor 7, karena dia di awal kalimat ini berarti materi nomor 7 ini adalah conjunction ya. Conjunction. Apa artinya conjunction? Conjunction artinya adalah konjungsi. Konjungsi artinya adalah kata hubung. Oke. Conjunction yang tepat untuk digunakan pada kalimat ini itu ada 2. Antara, pilihlah antara 1. Oh, tunggu bentar. Tulisannya jelek kali. Pertama, antara pakai even though, atau yang kedua pakai though. Nah, nih kan walaupun Prabu jarang latihan vokal, dia selalu salah satu penyanyi terbaik di kontes menyanyi. Nah, even though dan though itu artinya sama-sama walaupun. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah pertama, kalau yang si even though ini, dia ini kita gunakan ketika penekanan kontras kalimat lebih tegas. Oke? Terus yang kedua, itu dia biasanya digunakan di awal kalimat. Nah, digunakan di awal kalimat diikuti dengan
Klausa. Jadi tahu apa itu klausa? Klausa itu adalah kalimat yang diawali dengan subjek dan predikat. Oke? Nah, jadi dari penjelasan ini aja udah ketahuan ya, jawaban untuk nomor 7 itu adalah si even though. Jadi kita lihat dulu. Sedangkan kalau though ini artinya juga walaupun kan, tapi kapan kita pakai si though ini? Though ini kita pakai ketika penekanan kontras kalimatnya lebih salah bentar ya. Oke, though ini kita pakai ketika penekanan kalimat lebih ringan. Terus selain itu digunakan di tengah kalimat juga. Digunakan di tengah kalimat. Contohnya kakak bikin di sini. Contohnya, I like the movie. I like the movie, though it's a bit long. Ya, itu ya, I like the movie, though it's a bit long. Ini kan penekanan kalimatnya lebih ringan ya daripada yang di atas ini. Oke, kayak gitu ya. Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah even though. Oke, lanjut. Nomor 8. Nomor 8. Ntar kita hapus lagi. Nomor 8 coba baca dulu soalnya. I borrowed the novel from the library last week. I want to return it now because I bla 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 it already. Dalam kurung membaca. Oke, berarti kita disuruh cari tenses apa yang harus kita gunakan untuk kalimat ini dengan kata kerja membaca. Nah, dalam kalimat ini kita tuh bisa menyimpulkan bahwa si kalimatnya itu pasti menggunakan tenses apa kira-kira yang menggunakan time of expression already? Pakai present perfect. Oke. Mana dia? Di sini Kak bikinnya nomor 8 pakai present perfect. Apa itu present perfect? Present perfect itu adalah tenses yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu tapi masih ada hubungannya di masa sekarang. Kata kunci dari present perfect tense adalah sudah. Oke, kata kuncinya adalah sudah. Nah, kayak mana lah cara kita rumusnya? Rumus dari si present perfect ini? Kalau bentuk positifnya gini ya. Subject plus pakai auxiliary verb apa dia? Have atau has, ya kan? Pakai have atau has. Have dipakai sama subjek Ayu Dewi, has dipakai sama subjek she, he, it. Oke, have dan has di sini artinya bukan memiliki, tetapi sudah. Ya, have dan has di sini bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai kata kerja bantu. Setelah kita masukkan have dan has, selanjutnya adalah kata kerjanya. Ciri-ciri dari perfect tense juga menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau participle, past participle. Terus masukkanlah di sini objek komplement. Objek berarti sesuatu yang dikenai pekerjaan. Komplement berarti pelengkap ya, bisa kata keterangan waktu, bisa kata keterangan tempat, dan lain-lain. Nah, kita sudah tahu di sini kata kerjanya, membaca. Subjeknya adalah I. Berarti kalau I tadi kakak bilang kan kata kerja bantunya adalah have ya, kita masukin aja. I have. Nah, setelah itu masukinlah si kata kerja bentuk ketiga. Membaca bahasa Inggrisnya apa? Membaca bahasa Inggrisnya read. Bentuk ketiga dari read, tulisannya masih R-E-A-D, tapi bacanya udah jadi read. Oke, berarti I have read it already. Oke, jadi nomor 8 ini jawabannya have read. Oke, gitu. Lanjut. Sekarang nomor 9. Oke, kita lihat di nomor 9. Oh, mana dia? Nomor 9 ini, nomor 9 ini udah tertulis ya.
kita disuruh mengubah kalimat ini menjadi bentuk aduh ya Allah, bentuk pasif ya. Bentuk pasif. Bentuk pasif di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia itu memiliki konsep yang sama. Passive voice adalah kalimat di mana si subjek tidak lagi melakukan pekerjaan. Contohnya, kalau di bahasa Indonesia, saya makan nasi goreng. Itu adalah kalimat aktif. Saya memakan nasi goreng. Itu adalah kalimat aktif. Bentuk pasifnya gimana? Nasi goreng dimakan oleh saya. Nah, sama. Kayak gitu juga di bahasa Inggris. Perbedaannya, kita nggak ada imbuhan. Kita nggak punya imbuhan. Jadi kira-kira apa yang menggantikan imbuhan di pada si kata kerjanya? Itu adalah kita perhatikan dengan tenses ya. Jadi dia tergantung dengan tenses. Tapi kata kunci dari pasif, kata kunci dari ciri-cirinya itu adalah penggunaan to be yang tetap harus digunakan pakai kata kerja bentuk ketiga. Tensisnya, apapun tensisnya harus pakai to be dan kata kerja bentuk ketiga. Oke, kalau misalnya tensisnya simple present tense, bentuk aktif, maka nanti di pasifnya to be yang kita gunakan adalah is, am, are, pakai kata kerja bentuk ketiga. Ya, sekarang kita lihat nih nomor 9, the plate bla bla the plate bla 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 by my handmaiden. Change into passive form. The plate. Nah, di sini the plate-nya atau subjeknya itu hanya satu. Oke? Terus kita juga nggak ada keterangan waktu di sini ya. Berarti dapat kita simpulkan aja kalau kalimat pada nomor 9 ini pakai tensi simple present tense. Simple present tense. Oke? Nah, ini kakak bikin kayak gini ya. AV. AV itu active voice-nya. Rumus untuk kalimat aktif si simple present tense gimana? Subject plus verb one yang ditambahi S atau ES plus object or complement. Oke, kalau misalnya mau kita ubah lah si present tense ini ke dalam bentuk pasif, berarti si objeknya ini kita pindahkan ke depan. Ya kan? Object plus, ingat harus pakai to be dan verb ketiga. Masukkanlah to be-nya. Tadi to be untuk present tense apa? Ada 3 ya. Ada is yang dipakai sama she, he, it. Ada am yang dipakai sama I. Dan ada are yang dipakai sama you, they, we. Baru masukin lagi, nah si kata kerja bentuk ketiganya ini kuncinya atau ciri-cirinya. Baru masukinlah by agent-nya siapa. Nah, dalam kalimat ini, Dek, kita udah dapet nih. Objeknya adalah si the plate. Oke, by agent-nya adalah si by my Manhattan. Yang harus kita tebak hanya tinggal to be dan kata kerjanya aja. Oke, the plate. The plate ini adalah benda. Pronoun benda itu adalah it. Kata gantinya it kan? Oke, kalau it berarti to be-nya pakai apa? Is, am, atau are? It to be-nya adalah is. Berarti the plate is. Nah, wash. Wash adalah verb one, verb two-nya verb 3-nya berarti wash ini bentuk kata kerja yang beraturan. Berarti kalau beraturan tinggal tambahkan ed aja. Is washed by my handmaiden. Oke, berarti nomor 9 jawabannya adalah is washed gitu. Oke. Ini ya nomor 9 sih passive voice. Sampai sini kakak harap semuanya paham ya. Dah, kita lanjut sekarang ke nomor terakhir. Nggak terasa ya udah masuk ke nomor terakhir. Kita lihat nomor terakhir. Oke, nomor terakhir ini yang pakai tabel positif negatif ya. Kalau positif negatif gini berarti kita disuruh lihat pernyataan di sini, yang di dalam sini itu, kira-kira tertulis nggak dalam sini, atau bentuknya positif atau negatif gitu lah. Kita lihat dulu ya. Could interact with everyone around the world. Kita carilah statement in dalam teks. Could interact with everyone around the world. Mana dia? Tapi ini lagi ngomongin sosial media ya. Sosial media berarti ya benar ya kita bisa berinteraksi dengan seluruh orang. Bukan seluruh orang, semua orang di dunia. Ini dia. The content that it enhance social interaction. Oke, berarti yang statement pertama eh bisa kita tarik kesimpulan, dia bentuknya positif ya, bisa berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Yang kedua, knowing something quickly. Something quickly. Quickly itu dia sama ya dengan rapid.
Rapid itu artinya cepat. Quickly artinya juga dengan cepat. Berarti ini and facilitates the rapid spread of information. Dan memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat. Knowing something quickly, itu berarti mempunyai makna yang sama. Berarti statement yang kedua juga positif. Yang ketiga, mental illness may occur. Katanya penyakit mental mungkin akan timbul atau akan terjadi. Kita lihat kira-kira kata kuncinya adalah mental illness di sini. Mana dalam kalimat ini? One major point of contention is additionally the impact of social media on mental ini dia. On mental health, particularly among the younger generation, is a growing concern. Is a growing concern artinya berarti adalah kekhawatiran ya, kekhawatiran yang terus-terusan tumbuh. Berarti bentuknya negatif ya. Karena katanya nih dari sosial media itu dapat memberikan impact terhadap kesehatan mental kita. Oke, berarti bentuknya negatif. Yang terakhir, lack of self-confidence. Lack of self-confidence artinya kurangnya rasa percaya diri dari sosial media. Nih, the constant comparison, cyberbullying, and addictive nature of these platforms contribute to anxiety and low self-esteem. Constant comparison artinya adalah perbandingan yang terjadi terus-menerus. Cyberbullying juga berkontribusi terhadap anxiety and low self-esteem. Low self-esteem ini dia sama maknanya dengan self-confidence. Lack of self-confidence. Berarti itu merupakan sebuah fenomena yang negatif ya. Berarti kita masukkanlah dia ke dalam kolom yang negatif. Oke, semuanya udah selesai kita bahas 10 soal sore hari ini. Kakak harap semuanya bisa paham ya dengan apa yang kakak jelasin. Kakak harap juga semoga kita bisa tanya-tanya di sini, tapi nggak apa-apa deh. Oke, makasih semuanya. Kakak kembalikan semuanya ke Bang Amril. Thank you. Wah, seru sekali pemaparan dari Kak Zira. Terima kasih Kak Zira. Eh, Kami yakin ini sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik sekalian. Nah, gimana nih adik-adik sekalian? Ada yang ingin bertanya barangkali? Dari Amirul Fabrian. Kak, gimana caranya biar bisa bahasa Inggris? Ada pertanyaan lagi sebelum kita serahkan kepada Kak Zira? Oke, sambil menunggu pertanyaan lainnya, eh, kami persilakan kembali kepada Kak Zira untuk menjawab pertanyaan dari Amirul Fabrian. Oke, Amirul Febrian, pertanyaannya bagaimana biar bisa bahasa Inggris? Gimana? Biar bisa bahasa Inggris. Oke, kalau misalnya ditanya bagaimana biar bisa bahasa Inggris, sebenarnya jawabannya cuma satu ya, belajar dan membiasakan diri ya. Kalau untuk bahasa, kakak yakin itu lebih kepada kita sering apa terpapar dengan bahasa itu. Oke, karena kalau misalnya kita lihat kan dari banyak ya sebenarnya, misalnya kalau misalnya si teman kita ada yang suka K-pop atau ada yang suka K-drama, mereka pasti lebih cepat menyerap bahasa Korea. Terus mereka juga pasti lebih biasa gitu ya mendengar bahasa-bahasa itu. Nah gitu juga kalau untuk bahasa Inggris. Kita bisa pertama-tama sih yang paling gampang ya untuk bahasa Inggris karena dia juga bahasa internasional adalah dengan mendengar lagu, nonton film dengan subtitle bahasa Inggris, memperbanyak vocabulary. Kalau misalnya udah mantep di vocabulary, kita bisa langsung masuk ke belajar grammar, simple present tenses, passive voice, active voice, bisa belajar verb 1, verb 2, verb 3 semuanya. Kayak gitu. Jadi kita mulai dari baby step dulu yaitu membiasakan diri dengan bahasa yang mau kita pelajari, terutama kalau misalnya dengan konteks sekarang ini adalah bahasa Inggris, gitu. Oke, terus Ilham, apakah verb 1, verb 2 itu harus dihafal supaya bisa lancar Kak bahasa Inggrisnya? Oke, nah mungkin masih berhubungan ya dengan pertanyaannya Amirul Febrian tadi. Apakah verb 1, verb 2 itu harus dihafal? Menurut kakak, kalau misalnya kita sudah, ya menurut kakak ya harus dihafal. Karena untuk pengalaman kakak sendiri, untuk vocabulary, verb 1, verb 2, dan verb 3 itu kan kata kerja itu ada dibagi menjadi dua ya. Ada regular verbs, kata kerja yang bisa, kata kerja beraturan, dan irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Nah,
em, dari kedua kata kerja ini dibagi lagi ada verb 1, verb 2, verb 3. Itu sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tuh ada baiknya kita tahu dulu, tahu dulu tuh kata kerjanya apa, vocabnya apa, kosakatanya apa gitu. Kalau misalnya dulu waktu kakak sekolah SMP, terus sama guru bahasa Inggrisnya setiap minggu kami harus dibikin clipping yang isinya 100 kosakata, verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi harus terus-terusan ke ke ibu tuh untuk kayak nyetor nyetor si kata kerjanya itu. Oke. Tapi kalau misalnya kesulitan untuk menghafal, kakak rasa seiring dengan belajar, sering bahas soal juga akan ingat gitu beberapa kosakata dari kata kerja di bahasa Inggris. Oke, Kak, ada nggak tips untuk bisa mengerjakan soal literasi lebih cepat? Soal tips untuk mengerjakan soal literasi lebih cepat. Lebih cepat, hmm, ada caranya baca cepat berarti, baca cepat teksnya. Tapi itu tadi kan kita kan nggak tahu artinya kadang ya, arti dari si 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 apa namanya? Si kosakatanya. Tapi kalau misalnya nggak tahu kosakatanya, kakak saranin cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu berarti adalah kata yang dia tuh lebih sering diulang-ulang dalam teks itu. Kalau misalnya katanya itu lebih sering diulang-ulang dalam teks, itu berarti kata kuncinya. Berarti itu yang lagi ditanya. Atau mungkin itu yang akan dibahas. Terus itu tadi, kalau misalnya untuk literasi, dia bentuk pertanyaannya tuh nggak akan jauh-jauh dari main idea, terus juga what can be inferred, kayak tadi ada yang dibahas juga. Terus what can we predicted, terus juga which. Nah, pertanyaan which itu kan artinya yang mana? Kalau misalnya kita dapat pertanyaan which, itu nanti kita bisa, cara cepatnya itu adalah langsung kita lihat aja ke dalam pilihan. Kita cek pernyataan yang A, ada nggak pernyataan yang A ini dalam teks? Kalau nggak ada, kita cek lagi ke yang dua. Yang B. Kalau nggak ada, yang C, yang D, yang E, sampai dapat. Itu lebih cepat, kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab semuanya. Ada lagi kah? Baik, mungkin ada masih ada yang bertanya, mumpung kita masih ada waktu sebelum kita kakak jelaskan nanti terkait program-program yang paling eh, penting bagi adik-adik sekalian, khususnya kelas 12 ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Zira sekali lagi sudah memberikan resep-resep dan trik-trik untuk menghadapi SNBT ini dengan harapan adik-adik kita tentunya makin mantap dan percaya diri dalam menghadapi SNBT yang sudah di depan mata. Nah, adik-adik di sini udah prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana? Apakah PTN atau kedinasan? Nah, buat yang masih bingung nih, mau masuk kemana? Jangan khawatir. Karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program unggulan seperti yang kakak sampaikan tadi di awal, khusus buat adik-adik kelas 12 ini. Bisa sama-sama kita saksikan di layar, itu ada medical class, intensif, kemudian ada SMBT dini dan kedinasan. Nah, bisa kita lihat sama-sama untuk medical class sendiri, ini salah satu program unggulan dari Bimbel Khalifah. Bisa kita simak baik-baik. Selain didukung oleh tentor profesional, tentunya kita juga dibekali 2 modul di sini. Selain ada tes potensi skolastik, kita juga diberikan dari Bimbel Khalifah yaitu Quantum Medical Class sebagai modul tambahan buat adik-adik biar lebih matang dalam persiapan untuk masuk fakultas kedokteran di universitas favorit adik-adik sekalian. Dan tentunya kelas ini itu hanya diisi oleh 10 siswa demi adik-adik lebih konsentrasi dalam memahami materi nantinya untuk persiapan lebih maksimalnya. Dan tentunya juga diberikan fasilitas free biaya pendaftaran SNBT untuk masuk Fakultas Kedokteran ini di Universitas favorit adik-adik sekalian. Kemudian juga bisa kita lihat, adik-adik juga bisa perhatikan program berikutnya yaitu ada intensif SMBT. Nah, ini yang adik-adik sekalian harus tahu, tidak ada mungkin di tempat lain, yaitu komik konsultasi akademik yang bisa adik-adik akses kapanpun disesuaikan dengan jadwal tentor kita di Bimbel Khalifah.
Tentunya didukung oleh tentor-tentor yang profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan ini itu adik udah bisa belajar Hamin 30 nantinya sebelum mengikuti ujian. Lalu bisa kita lihat program ketiga yaitu sekolah kedinasan. Dan insya Allah ini akan kita mulai di bulan Desember ini. Adik-adik sekalian, itu ada 38 kali pertemuan. Di sini diberikan trik dan tips terkait SKD yang terdiri 3 subtema yaitu TWK, TIU, dan TKP. Dan tentunya didukung oleh modul intensif dan khusus modul expert kedinasan. Dan fasilitas unggulan lainnya di sekolah kedinasan ini adalah adik-adik juga mendapatkan medical check up, psikotes, bimbingan jasmani, tentunya dibimbing oleh profesionalnya langsung. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa instansi dalam mendukung bimbingan jasmani dan medical check up ini. Dan tidak ketinggalan tentunya sekolah kedinasan ini juga seperti fasilitas yang lain ada komik konsultasi akademik. Dan terakhir bisa sama-sama kita perhatikan yaitu ada SMBT Dini. Nah, tentunya selain konsultasi akademik, sudah terbukti bahwasanya 90% siswa yang mengambil bimbel di Khalifah ini itu lulus di PTN favorit mereka masing-masing. Makanya saat ini ketika mereka sudah lulus, bagi adik-adik juga bisa membuktikan diri dengan bimbingan terbaik dari Bimbel Khalifah. Oke, sekali lagi terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dan kepada Kak Zira. Nah, Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini, khususnya batch ke-10 ini, semua adik-adik dapat merasakan lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan dalam menghadapi SMBT ini. Kakak mengajak, mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu bertanya. Dan sangat senang hati kalau memang adik-adik bisa datang langsung ke Outlet Bimbel Khalifah. Kak Amril, pamit undur diri. Sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.